Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan kami hormati semua, Pak Dr. Khair Agung Laksono, Ketua Dewan Penasihat Komunitas UMKM Neklas, yang sekaligus Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Dan hadir di sini juga beberapa para dewan, Mas Wicaksono, Ketua Serikat Nelayan NU, Pak Junaidi Som, yang hari ini Komisaris Bank Lampung, juga Dewan Penasihat di Komunitas UMKM Neklas, Pak Baktiar Ujung, ini di dengkotnya LPJK, yang juga masuk di Dewan Pertimbangan Komunitas UMKM Neklas, dan segenap para dewan dan dewan pengurus. Juga hadir di sini Pak Ali Wongso, juga masuk Dewan Pembina di Komunitas UMKM Neklas. Teman-teman semua, kemudian yang terhormat Pak Dirgah dari Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kebenaran kita juga mengundang dari Kemenko UKM, Pak. Hari ini karena Indonesia lagi memperingati Hari UMKM yang berpusat di Solo. Jadi hampir semua kementerian ke Solo hari ini memperingati Hari UMKM. Khususnya Kemenko UKM, memang bidangnya Pak Teten tentunya. Beliau minta maaf tidak ada perwakilan hari ini karena concernnya di Solo. Alhamdulillah dari Kominfo hadir bersama kita. Juga segenap teman-teman pengurus, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Pengurus Daerah yang bergabung di Zoom tentunya. Dan segenap kawan-kawan UMKM se-Indonesia yang hadir di ruangan ini, yang juga hadir di ruangan Zoom. Hari ini 12 Agustus, tepatnya Hari UMKM Nasional. Latar belakangnya Piagam Jogja 2016 di bulan Mei. Kenapa dipilih 12 Agustus? Kesepakatan para UMKM dan koperasi yang menelurkan Piagam Jogja di tahun 2016. Hari UMKM Nasional jatuh pada tanggal 12 Agustus adalah hari lahirnya Bung Hatta. Beliau tokoh koperasi dan tokoh UMKM di Indonesia. Maka kita semua sepakat 12 Agustus merupakan Hari UMKM. Komunitas UMKM Neklas, kalau saya ceritakan ini berdirinya di waktu yang tidak tepat. Di posisi pandemi COVID-19, namanya naik kelas. Di mana saat itu UMKM pada turun kelas. Namun tekad kita bagaimana saat pandemi COVID-19, UMKM ini bertahan. Dan berkembang di tahun kedua. Di tahun ketiga ini, 2023, harusnya bangkit. Karena saat ini pandemi COVID-19 sudah selesai. Dan nanti saya akan sampaikan juga hasil survei Komunitas UMKM Neklas yang terbaru tentang UMKM di Indonesia. Komunitas UMKM Neklas berdiri berdasarkan akte notaris dan SK Menkumham dan sudah ada di 34 provinsi di Indonesia. Saat ini Pak Sekjen, Pak Nurholis hadir di sini. Pak Sekjen sedang menyiapkan 4 provinsi baru. Ketua provinsi baru ya Pak Nurholis di Papua tentunya. Sudah ada nama-namanya, tinggal pengesahan saja. Kemudian kita punya 4 perwakilan luar negeri, Amerika Serikat, Belgia, Prancis, dan Brunei Darussalam. Dalam program kerja Komunitas UMKM Neklas, kita terlibat dalam program kerja sosial tentunya. Kerja sosial ini untuk membina dan mengembangkan pelaku UMKM di Indonesia. Program kita yang terbaru kita namakan Transformasi UMKM Menuju Indonesia Emas 2045. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 sudah meluluhlantahkan bukan hanya UMKM tapi semua negara. Setidaknya survei kita 2 tahun yang lalu, 5,7% pelaku UMKM bangkrut dampak dari pandemi COVID-19. Namanya UMKM, modal 200.000, 100.000 hari ini bangkrut, besok bangkit lagi. Modalnya kan kecil, terutama usaha mikro. 99% lebih pelaku UMKM adalah usaha mikro. Nah, kita, Komunitas UMKM Neklas, terus berperan bagaimana UMKM di Indonesia yang di anggota kita saat ini lebih dari 1,2 juta se-Indonesia bangkit untuk naik kelas. Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, sudah sangat berpihak kepada UMKM. Hanya periode ini terbitlah undang-undang yang berpihak kepada UMKM, Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kalau kita bicara Omnibus Law bukan milik suatu produk tertentu, tapi di situ juga ada UMKM-nya. Di mana 40%
anggaran pemerintah untuk belanja produk UMKM. Ruang publik minimal 30% untuk sarana promosi UMKM. Dan masih banyak lagi. Undang-Undang Cipta Kerja sangat berpihak kepada UMKM. Namun, mohon maaf, 2 tahun terakhir kita belum melihat realisasinya. Ini yang akan kita kawal. Ruang publik rest area masih belum ada UMKM yang seperti disebutkan dalam undang-undang. Dan ini yang akan kita kawal. Mudah-mudahan ke depan pemerintahan kita tetap mempertahankan Undang-Undang Cipta Kerja ini dan mengawal realisasinya. Kami UMKM sangat mendukung calon pimpinan bangsa ini yang mengawal Undang-Undang Cipta Kerja. Transformasi UMKM, di mana Indonesia diprediksi 2045 nanti menjadi negara maju. Rata-rata negara maju, pelaku usaha besarnya 0,1%. Rata-rata negara maju, ada 0,4% seperti Perancis. Indonesia hari ini hanya 0,01% atau tepatnya 5.550 pengusaha besar. Komunitas UMKM naik kelas membuat suatu proyeksi di 2045 nanti jumlah pengusaha kita 133 juta proyeksi. Kalau kita ingin menjadi negara maju dan wirausaha kita sama seperti negara besar, berarti jumlah pengusaha besar kita minimal 133.000 pada 2045. Kalau ditarik proyeksi normal di 2045 nanti, kita begini-begini saja, nggak melakukan apa-apa. Jumlah pengusaha besar kita baru 12.000 di 2045 nanti. Berarti kita semua, segenap pemerintah dan lain-lainnya, mari kita bahu-bahu bagaimana UMKM di Indonesia naik kelas di 2045 nanti ada setidaknya 133.000 pelaku usaha besar atau UMKM yang naik kelas. Pada kesempatan ini, sesuai dengan apa yang disampaikan komunitas UMKM naik kelas, tahun 2023 kami kembali melakukan survei. Dan survei ini sudah dilakukan kajian oleh tim pengkajian dan pengembangan komunitas UMKM naik kelas, expert di pelaku UMKM, dan juga para akademisi. Dewan Pengurus Pusat setidaknya 30% adalah akademisi. Hadir di sini Bu Dr. Emil, depan ini akademisi, Wakil Ketua Bidang Peningkatan Kapasitas. Juga ada beberapa akademisi lain yang membantu di Pengurus Pusat. Kami sedang siasat rembuk dan menelurkan satu hasil survei yang patut menjadi acuan kita bersama di komunitas UMKM naik kelas. Salah satunya bahwa dari hasil survei yang sudah kami kaji, 31,97% pelaku UMKM Indonesia masuk garis kemiskinan. Ada 25,9 juta masyarakat miskin di Indonesia. Lebih bagus dari tahun lalu. Tahun lalu 26,3 juta. Tahun 2023 ini turun masyarakat miskin kita 0,4 juta atau 400 ribuan. Namun dari 25,9 juta masyarakat miskin di Indonesia, 20,5 jutanya adalah UMKM. Atau 31,97% pelaku UMKM masuk garis kemiskinan. Setidaknya survei kami mengatakan demikian. Pelaku UMKM rata-rata labanya 1 juta per bulan. Itu banyak-banyak. Tapi tidak semua pelaku UMKM yang labanya di bawah 1 juta masuk garis kemiskinan. Karena pasangannya ada pendapatan 10 juta. Ada yang pendapatan 5 juta. Nah ini yang kami kaji, jangan sampai salah dalam analisisnya. Jadi kalau pelaku UMKM yang pendapatan di bawah 1 juta, tapi pasangannya pendapatan di atas 10 juta, nggak masuk garis kemiskinan. Kemudian, 42,8% pelaku UMKM di sektor perdagangan. Yang paling banyak itu sektor industri, 47%. Dan paling kecil adalah sektor jasa, 9,7% saja. 68,6% pelaku UMKM omzetnya 50 juta per tahun, 50 juta ke bawah. Jadi kecil sekali. 68% UMKM Indonesia omzetnya di bawah 50 juta per tahun. Bisa dihitung labanya berapa kalau omzet saja 50 juta setahun. Kemudian 26,9% dengan omzet, saya mau baca ini, 25% lebih omzetnya antara 50 juta sampai dengan 250 juta. Dan sisanya lebih kurang 4,2% UMKM dengan omzet 300 sampai dengan 2 miliar. Berarti yang masuk kategori mikro 99,9%, Pak. Banyak sekali. Tahun lalu survei kita 99,6%.
Apakah ini karena dampak pandemi kemarin baru turun kelas semua? Apakah karena kenaikan kriteria? Dulu kan usaha mikro di bawah 300 juta masuk usaha mikro, sekarang di bawah 2 miliar. Di mana UMKM di Indonesia, khususnya mikro, omsetnya yang 70 juta sebelum pandemi sekarang turun menjadi di bawah 50 juta. Ini menjadi perhatian kita bersama. Dan tahun 2023 menjadikan tonggak kebangkitan karena ini tahun terendah daripada UMKM. Sehingga kami, Komunitas UMKM Neklas berkomitmen, inilah tonggak awal kebangkitan pelaku UMKM di Indonesia, tepatnya di hari UMKM 12 Agustus 2023 ini. Dan sebagai informasi juga bahwa memang sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia sudah memiliki izin yang lengkap. Setidaknya 43% UMKM izinnya sudah lengkap dan 49% ada yang kurang-kurang sedikit izinnya. Terutama sertifikasi, ya, sertifikasi halal yang nanti wajib di bulan 10 tahun depan itu wajib semua. Nah, karena UMKM di Indonesia banyakkan mikro yang mengandalkan sertifikasi halal yang gratis, yang jatahnya masih minimal, maka tidak semua bisa mendapatkan sertifikasi halal yang gratis tersebut. Mohon kiranya ini menjadi masukan kepada pemerintah. Memang tidak mudah mengerjakan lebih dari 60 juta pelaku usaha mikro di Indonesia. Mari, Komunitas UMKM Neklas siap bersinergi membantu. Kami ada di 34 provinsi dan sebentar lagi di 38 provinsi tentunya. Dan sebagai data juga bahwa 68,9% pelaku UMKM di Indonesia anaknya 2 ke atas. Jadi tadi Pak Agung baru kalau anaknya UMKM ini 2 aja udah berapa tenaga kerja kan? Tenaga kerja tadi Pak ya. Tapi rata-rata pelaku UMKM di Indonesia 68,9% anaknya 2 Pak. Kenapa ini ambil? Karena untuk mendapatkan data pendapatan per kapita garis kemiskinan Pak. Dan lucunya, nah ini juga dampak pandemi Pak, rawan sekali 12,7% pelaku UMKM janda atau duda. Ini dampak pandemi juga nampak. Nah, kesimpulannya, ada beberapa survei yang kami lakukan dan akan kami share ke media nantinya, bahwa UMKM di Indonesia saat ini di titik nadir terendah. Namun, pelaku UMKM di Indonesia memberikan apresiasi positif sampai 87% UMKM mengatakan pemerintah hebat. Luar biasa. Walaupun dalam kondisi begini, pemerintah sigap membantu pelaku UMKM di Indonesia. Naik, survei kami tahun lalu, 82% UMKM memberikan apresiasi positif. Tahun ini 87%. Inilah artinya peran pemerintah yang benar-benar memihak para pelaku UMKM sangat dirasakan oleh kawan-kawan. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini, khusus Pak Agung, kami, Komunitas UMKM Neklas Pak, sedang bekerja sama dengan Samsung Electronics Indonesia. Adalah bagian pengusaha besar yang insya Allah akan membantu kawan-kawan UMKM. Komitmen ini yang akan kami lakukan dalam bentuk MOU tentunya. Membina pelatihan, pengembangan UMKM, khususnya digitalisasi. Karena apa? 20,6 juta data UMKM masuk dunia digital tahun 2022. Target Pak Jokowi, target Presiden 30 juta di tahun 2024. Bukan yang hal mudah karena saat ini justru UMKM sedang menurun menggunakan digital. Sudah banyak yang melakukan secara offline. Dan digital sudah terbukti meningkatkan transaksi lebih dari 300%. Kami dengan Samsung akan mengembangkan digitalisasi pelaku UMKM di Indonesia. Pada kesempatan mohon berkenan nanti Pak Agung untuk meresmikan program Starpack kerjasama Samsung dan Komunitas UMKM Neklas. Tentunya ada nanti seremonial penyerahannya. Kemudian juga Komunitas UMKM Neklas terakhir membuat program bahwa 30 tahun terakhir UMKM butuh pengembangan etika, komunikasi, dan sikap. Ini masih sangat lemah. Maka Komunitas UMKM Neklas membuat namanya program Motivator Bisnis dengan 10 kali pertemuan. Alhamdulillah, kawan-kawan UMKM berkembang. Tidak ada lagi keluhan. Oh, pemerintah tidak mau membantu. Tidak ada lagi, Pak. Di 140 WA Group yang saya pegang dan admin pegang, tidak ada UMKM yang mengeluh. Ini adalah program motivator. Ini adalah program yang kita bina pada pelaku UMKM di Indonesia. Dan saya yakin teman-teman yang menonton di Zoom
menyaksikan di Zoom akan mengiyakan ini karena program ini sangat terasa bagi kawan-kawan pelaku UMKM Indonesia. Semangat perlu diberikan kepada kawan-kawan pelaku UMKM tentunya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Teddy tetap berkenan berada di tempat Pak tanpa mengurangi rasa hormat kami. Karena selanjutnya kita akan memasuki sesi inti pada acara hari ini, yaitu penandatanganan nota kesepahaman antara Samsung Electronics Indonesia dan komunitas UMKM Naik Kelas. Untuk itu saya izin kembali mengundang kepada Ibu Liana Susanto selaku Head of Mobile Experience B2B Samsung Electronics Indonesia. Ibu mohon izin untuk bergabung bersama dengan Bapak Teddy. Bapak Teddy, terima kasih banyak sambutannya luar biasa dan juga tentunya informasi terkait UMKM di Indonesia. Baik, mohon izin untuk bersama-sama bersiap-siap terlebih dahulu. Baiklah, Ibu Liana, Bapak Teddy sudah siap? Aba-aba dari saya, Bapak dan juga Ibu, kita akan menghitung 1, 2, 3. Kami persilahkan kepada Ibu Liana dan juga Bapak Teddy menandatangani nota kesepahaman antara Samsung Electronics Indonesia dan UMKM Naik Kelas. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa Bapak dan juga Ibu semuanya. Wow, tentunya diharapkan dapat meningkatkan tentunya ya bagaimana UMKM bisa naik kelas dan juga di masa mendatang didukung langsung bersama dengan Samsung Electronics Indonesia. Boleh berkenan untuk setelah itu diangkat nota kesepahamannya. Baiklah. Resmi sudah dukungan yang diberikan oleh Samsung Electronics Indonesia kepada komunitas UMKM dengan komitmennya untuk mengoptimalkan kompetensi digital para pelaku UMKM. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Mungkin boleh berjabat tangan, mohon izin kita berikan kembali momen yang luar biasa kali ini, kerjasama yang tentunya bisa membangun para pelaku UMKM di Indonesia untuk naik kelas. Mohon izin kepada Ibu Liana dan juga Bapak Teddy berkenan untuk maju ke depan sambil boleh dibawa untuk nota kesepahaman yang sudah ditandatangani. Saya ingin turut mengundang untuk melakukan sesi foto bersama Bapak Agung Laksono. Kami persilakan Bapak. Juga kami mengundang Bapak Dirgantara Manurung, Bapak Hendrawan, Bapak Wicaksono, Bapak Henry Setiawan, dan Bapak Haryo Teguh. Kami persilakan untuk bergabung. Baik, sekali lagi tentunya ini merupakan kerjasama yang luar biasa, dukungan dari Samsung Electronics Indonesia tentunya untuk para pelaku UMKM naik kelas. Dan tentunya di sini kita ajak berfoto bersama terlebih dahulu. Boleh pandangan ke kamera 1, 2, 3. Sekali lagi izin Bapak dan juga Ibu untuk berpose untuk semangat kita semuanya mendukung tentunya UMKM masa depan Go Digital. Wow, kesuksesan untuk kita semuanya, Samsung Electronics Indonesia dan UMKM Naik Kelas. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa. Terima kasih banyak, mohon izin kepada Bapak Agung Laksono tanpa mengurangi rasa hormat kami tetap berada di tempat. Selanjutnya kepada Bapak Ibu yang lain kami persilakan berkenan kembali ke tempat.